Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laila 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mulia Bapak Bupati Kerinci, yang mulia Bapak Camat, yang mulia hadir bersama kita salah satu anggota DPR kita, yang mulia Depati Nan Batigo, yang mulia Ketua Umum Pembangunan Masjid beserta seluruh pengurus, yang mulia para kepala desa, yang mulia para alim ulama, tokoh adat, pemuda dan karang taruna, yang mulia Ibu Ketua dan pengurus Majelis Taklim, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat sekalian, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada pangkat jabatan aku ada nyebut, aku ada hafal galuh. Kita sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah Nabi besar. Dalam bahasa kita Nabi gedang. Apa sebab kita sebut Nabi Muhammad Nabi besar, Nabi gedang? Apakah badan Nabi itu gedang? Apakah Nabi itu gepuk? Ternyata kita baca dalam sirah Nabawiyah, Nabi kita, badan beliau tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Badan Nabi itu atletis. Jadi puhut Nabi itu 6 segi sini. Apa istilah itu Pak DPR? Six pack. 6 segi. Kalau aku ni one pack. Badan atletis. Nabi kita, beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nabi kalau berjalan dengan orang yang tinggi, beliau enggak kelihatan pendek. Kalau beliau berjalan dengan orang yang pendek, beliau enggak kelihatan tinggi. Jadi sedang-sedang, bisa menyesuaikan. Wajah Nabi itu bersih, mulus, glowing. Wajah Nabi itu seperti orang Madinah menyebut Nabi, Tola'al Badru alaina. Telah muncul bulan purnama di tengah kami. Yang datang itu bukan bulan purnama, yang datang itu Rasulullah, tapi wajahnya itu seperti bulan purnama. Sekarang kan banyak juga ibu kita wajahnya glowing, wajah Korea, tangan Afrika. Banyak. Nabi tidak. Orang sekarang ada wajah putih bersih, kudu hitam. Ada. Nabi wajahnya bersih, mulus. Iya. Wajah Nabi itu anti jerawat. Rambut Nabi ikal berderai.
Pernah rambut Nabi panjang sampai hingga bau. Pernah juga dicukur habis. Pernah juga sedang-sedang seperti saya pernah. Tapi anti ketombe. Nabi Muhammadun basharun wala kal bashar. Nabi Muhammad itu ya manusia, tetapi wala kal bashar, tetapi tidak seperti manusia kebanyakan. Nabi, kalau Nabi Muhammad SAW berkeringat, berpeluh Nabi, bau keringat Nabi itu bau kasturi. Semakin berpeluh semakin harum. Kalau kita semakin berpeluh semakin jerih. Muhammadun bashar. Nabi Muhammad itu ya manusia, walakan bashar, tetapi tidak seperti manusia kebanyakan. Air liur Nabi, air liur Nabi ya, jadi obat. Ada ngeluku pipi apa? Sehat. Coba air liur kita. Atau tidak pisan wah. Nabi Muhammad disebut Nabi besar bukan fisiknya, men. Yang besar itu pengaruhnya. Orang barat kan menulis 100 tokoh paling pengaruh di dunia. Nabi Muhammad diletakkan pada the first number. Orang paling berpengaruh di dunia. Coba kita lihat. Nabi yang paling lama hidupnya di antaranya selain Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus, diangkat menjadi rasul ketika Nabi Nuh berumur 50 tahun. Umur 50 tahun diangkat menjadi rasul. Beliau meninggal dunia ketika beliau berumur 950 tahun. Umur 50 jadi nabi, meninggal dunia umur 950. Berarti Nabi Nuh menjadi nabi mengembangkan agama selama 900 tahun. 900 tahun beliau jadi nabi mengembangkan agama, bapuha ngembung ikut dia. 900 tahun ngembung ikut dia cuma 80-an. 900 tahun 80-an. Pak Haji Insinyur Boy Edward. Dah berapa lama ke jadi DPR, Pak? Hah? 2014 mulai. Bapa pemilih saya. Tidak lebih 1.500. Lebih berhasil dia pada Nabi Nuh. Nabi Nuh 900 tahun 80. Beliau dari tahun 2014. Lebih 1.500. Nabi yang muda usianya di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa umurnya 32 tahun di dunia ini. Beliau diangkat ke langit. Selama 32 tahun, ingat Bapak Ibu sekalian, salah satu nabi yang ditunjuk jadi nabi masih dalam kandungan tuh Nabi Isa. Belum lahir lah jadi nabi. Belum lahir lah jadi nabi itu Nabi Isa. 32 tahun. Bapuhang pengikut Nabi Isa. Murid Nabi Isa yang setia itu 11 hang. Murid Nabi Isa galu 12 hang. Murid Nabi Isa 12 hang. Satu orang berkhianat namanya Yudas Iskariot. Uhai Yahudi nak bunuh Nabi Isa. Cik Yudas ini menunjuk mana Nabi Isa sembunyi. Maka ketika itu, ketika Yudas duduk di sebelah Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Allah serupakan wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan. Maka yang disalib Yudas Iskariot. Yang disebut Yesus Kristus Yudas Iskariot.
yang disalib Yudas Iskariot, yang dibunuh Yudas Iskariot. Nabi Isa diangkat ke langit. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna subbiha lahu. Yang dibunuh, yang disalib, yang disembah, yang dikatakan Yesus Kristus bukanlah Nabi Isa, tapi murid Nabi Isa yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Itulah dia Yudas Iskariot, Cik Yudas. Kayo aja nggak kayak mana gelana kayak Yudas. Itu murid berkhianat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Beliau meninggal dunia umur 63 tahun. Berarti beliau mengembangkan agama selama 23 tahun. Bapo hang Islam ini di dunia. Sensus penduduk dunia tahun 2015. Tahun 2015 penduduk dunia dari 6 miliar total penduduk yang tinggal di dunia ini yang beragama Islam 1,6 miliar manusia. 2015. 2022 yang beragama Islam ini 1,93 miliar manusia beragama Islam lah masuk di Subalai. Nabi Nuh 900 tahun 80-an. Nabi Isa 22 tahun sebeleuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 23 tahun 1,93 miliar manusia beragama Islam. Itu nyado masuk Syiah. Tidak masuk Syiah. Itu orang kita galuh. Apa kunci sukses Nabi? Nah ini, dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan akidah serta ukhuwah Islamiyah. Apa yang perlu kita contoh? Ini sampai jam berapa nih? Tiba Pak Gubernur kata. Apa kunci sukses Nabi? Yang pertama, kunci sukses Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil lah biasa menderita. Nabi sudah ditempa dengan penderitaan. Belum lahir mak lah mati. Pak lah mati. Belum lahir pak mati. Aku tengok demak tu masalah. Belum lahir pak mati. Lahir ke dunia tidak disusui mak. Ini tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab ada di Mekah. Mekah itu kota, banyak debu. Lahir di kota, nyusu di desa. Kita kebanyak juga lahir semua penuh nyusu, mudik sulak. Umur 4 tahun kembali ke ibunya. Umur 6 tahun diajak ziarah kubur ke makam ayahnya. Pergi bertiga balik berdua. Ibunya meninggal dunia dalam usia beliau 6 tahun. Tinggal dengan Nantan 2 tahun dengan Nantan. Nantan meninggal pula. Tinggal dengan Mama. Mama ini tak puluhan kayu. Mama ada juga anak Ali bin Abi Thalib. Mama ni orang miskin. Karena mama orang miskin, apa gawe mama? Tolong mama. Maka dibawa Nabi kecil untuk pergi berdagang ke Syam. Agi kecil lah mengalih belok balai. Berdagang ke Syam. Di usia remaja, Nabi mengembala kambing. Tidak sedikit kambing yang digembalakan. Maka ciri-ciri pemimpin adalah pemimpin yang sukses, pemimpin yang penuh penderitaan di awal hidupnya. Pio Nabi sukses mimpin uhang. Nabi lah sudah nyumbu sukses mimpin kambing. Maka siapa baik nak jadi kepala desa, pimpinlah kambing dulu. Ya mudah-mudah baik jadi kepala desa. Menjelang akhir usia remaja beliau,
Beliau berdagang mandiri. Terkenal dengan kejujuran beliau, berdagang mandiri dari Mekah ke Syam. Kalau dari Mekah ke Syam tidak sama dari Sulak ke Sungai Penuh. Dari Mekah ke Syam itu berapa negara? Lebih 6 negara dilewati. Dari Mekah ke Syam. Nabi berdagang dengan keuntungan berlipat ganda. Sehingga Siti Khadijah naksir kepada beliau. Dan ingat bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatul Khadijah, salah satu bukti keberhasilan Rasulullah. Kalau kita banding zaman kita ini, kalau kami mudik biasa nikah pun mahar. Maaf Pak Asisten, buka rasio kita. Kalau kami mudik wanita besok maharnya seperangkat alat solat. Baponia seperangkat alat solat. Telkung baponia sejadah dibeli. Tambah cincin. Ada cincin besi, ada cincin. Seperangkat alat solat. Kita baca dalam sejarah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah apa mahar? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah itu maharnya 20 unta. 20 unta. Siku kebau bapa beli buya, semua buya. Siku kebau berapa? 20 itu nyendaknya kurang. 20 juta. Siku untuk berapa beli? Siku untuk belinya 50 juta. Kalau 20 ekor untuk, artinya Rasulullah sudah bisa memberi mahar 1 miliar. Anak yatim. Anak yatim menikah bisa bagi mahar 1 miliar, itu bukan harta warisan. Beliau berikan mahar hasil jerih payah kerja sendiri, banting tulang, peras keringat. Dan orang mengatakan, siapa ngagi bujang cepat nikah piu nyadu hang kayu bujang. Padahal Nabi Muhammad SAW kayu bujang. Kalau tidaklah Nabi kayu bujang, tidak bisa Nabi bagi mahar 20 ekor untuk. Apa pelajaran dapat kita ambil? Artinya apa? Bapak ibu sekalian, ketika kita ingin anak-anak kita berhasil, sukses, jangan dimanjo jak kecil. Cuba anak SMA kita milih sunjungin nak ambek ke lomboknya. Nak, kalau ikut jadi DPR akan datang nak. Kalau ikut jadi calon kepala desa akan datang nak. Mulai milih nginang kambek. Nyodom buk pio bangga. Dia tidak tahu bahwa yang bangga adalah kambeknya, sedangkan kepennya tidak bangga. Coba kita fikir, ini bergurau, bunyi ke mata, mesti kaya. Coba kita fikir, kalau anak bujang kita minyak ada yang kambek 50 ekor, nantilah jadi pegawai, nantilah jadi guru non. Pio, nyom lamar ku madatung saja, datung kami naksir ngelih anak gadis kayo, apa ada peluang kami masuk. Kata datung atau apa iko? PNS, tidak. Tentera, tidak. Polisi, tidak. Datung tidak nemo. Datung aku dono kambek. Kambek ada laku. Ililuk ke datung 50 ekor. Main. Siku kambek akikah 3 juta beli. Siku kambek akikah 3 juta beli. Kita selama ini ngatur Nabi rajin sembahyang, rajin tahajud. Nabi tentu yo. Tapi pernahkah kita ngatur Nabi itu entrepreneurship? Nabi itu pengusaha muda. Nabi itu tokoh politik. Buya-buya nantilah calon DPR, bio jadi buya politik. Buya-buya calon DPR. Bio kanti ke dia situ. Kalau ada nganti dia kuat dia situ. Yang itu gitu. Contoh Nabi itu. Contoh Nabi.
Ni anak kita manju, bagi nyunda, bagi nyape, apa gawe? Cip. Ili mudik sudah itu ngatur nak nikah. Kadang-kadang maknya puluh bagi semangat. Kau balik sekolahnya ada ni gawe tu. Pergi dah usik ili mudik. Lih anak tu ada kasih. Mak kata Buya Mainur dalam sekolah tak boleh berkasih. Di dengarnya Buya Mainur tu. Buya Mainur dah ketinggalan zaman. Tanda-tanda remaja yang berkemajuan dia punya kasih. Contoh mak dulu tiap bulan ganti kasih. Mudah lah anak ili mudik. Pergilah Kemping, Gunung 7, 17 Agustus, Gunung 7, Tahun Baru, Gunung Kerinci, Lebak Kemah. Siapa ganti kau pergi Gunung Kerinci? Anu kasih. Pergilah kau kasih. Dekat Topolo mesti kasih. Empu jago adik elok ya. Baik nyembuk jago. Atas gunung dingin bu baik. Sage lah baliknya ke bawah nak ganti kita tu lah balik ke bawahnya lah masuk angin. Apio kau lah muntah-muntah. Aku masuk angin mak. Ni Presker. Ini Trason. Ini minyak angin. Oles ke situ. Lah dua hinya dia hilang angin. Ada baunya go bidan. Bu bidan cuba kelih anak kami ni. Lah dua hi masuk angin. Poyonnya beda. Periksa dah bidan. Sudah bidan meriksa apa kata bidan kata selamat ya bu. Apa selamat anakku masuk angin. Yo ini namanya angin duduk. 9 bulan lagi ibu akan punya cucu. Ada bahaya tu. Kita biarnya manjo anak ni. Bebas ngusik dengan jantan ni. Masuk angin anak kita. Karenanya lah masuk angin kita nikah kalanya. Yang bahaya apa? Yang bahaya bukan nikahnya yang bahaya. Yang bahaya setelah nikah. Apa bahaya setelah nikah? Taruhlah misal ngajantan ni namanya Supermi ya. Ngabatino Sarimi. Nikahlah Supermi dengan Sarimi. Sudah nikah Supermi dengan Sarimi 5 bulan lahir anaknya. Kita tuh ya cepat ni anak lahir. Katanya ini bibitnya genol je. Bibit unggul. 5 bulan lahir anaknya. Hasil dari masuk angin. Supermi dengan Sarimi. Nanti lahir anak dia benar gelar Indomie. Kalaulah anaknya ini Indomie, besoknya lah gadi, nyo lah gedang, nyo nak nikah, dilamarnya oleh Mi Sakura. Sapu wali. Ini hati-hati kita. Sapu wali Indomie nikah dengan Mi Sakura. Kata ayah ngato Supermi, aku wali. Pio kaya wali, aku ayah. Ayolah, Supermi wali. Kalaulah Supermi jadi wali, maka pernikahan Indomie dengan Mi Sakura tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, zina dah tu. Berapa puluh tahun dia bersundor, ni bersundor. Bersundor tu bahasa Indonesia bersundor. Berapa tahun dia bersundor? 15 tahun, 20 tahun, 20 tahun dia berzina dah gawe. Pio, karena pernikahan tidak sah. Kenapa pernikahan tidak sah? Karena yang menikahkan Supermi. Seharusnya bukan Supermi yang nikahkan. Siapa yang nikahkan? Kepala kantor urusan agama, Kuaket. Pergilah kantor Kuaket, kata ke situ, Pak Kuaket, anak kami Indomie nak nikah dengan Mi Sakura. Kayo jadi wali, namanya wali hakim. Kata Pak Kuaket, pio aku wali. Yo kami dulu waktu di Gunung 7 wasit belum tiba kami cetak gol. Nanti kalau Supermi jadi wali, Indomie dengan Mi Sakura zina, dapat puluh anak nanti.
Indomie dengan mie skura lahir puluh anak. Pop mie dilamar pula oleh mie soy. Lazina pula. Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati. Buya, mampir jauh. Kami lah telanjur nyul nikah. Ulang nikah. Kalau tidak ulang nikah, zina. Assalamualaikum. Ulang. Kami kemalu buya ulang nikah. Tidak ngatung suha. Embau pak waket mau duduk dalam madapu. Ada saksi dua hang, ada wali, ada mahar, cukup selesai. Tak usah diumumkan. Yang penting kita ingin membuat halal yang haram. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Lah, berarti boleh. Ini pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa kunci sukses Rasulullah sudah ditempa dengan penderitaan dari kecil. Dan kita ingat orang-orang besar, orang-orang berhasil, pemimpin kita saat ini, anggota DPR kita saat ini, kita yakin bahwa beliau jadi orang besar tidak ujuk-ujuk tahu jadi orang besar, tidak. Itu penuh dengan perjuangan, penderitaan, sehingga itu dilalui bisa menjadi orang besar seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kunci sukses beliau apa? Kunci sukses Rasulullah yang kedua, Nabi bisa jadi orang sukses karena apa? Karena Nabi hati, mulut, perbuatan satu. Iyo di hati, iyo di mulut, iyo di perbuatan. Tidak di hati, tidak di mulut, tidak di perbuatan. Yang sering kadang kita dalam hidup ini, ikan belut di pinggir kali, lain di mulut, lain di hati. Di hati iya, di mulut iya, di perbuatan tidak. Itu mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Haji Insinyur Bayi Edward. 2024 kan bismillah. Aku ni banyak juga hang juga aku calon jadi bupati.